Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin rahimahumullah, gimana kabarnya Ibu dan Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Hari ini Allah izinkan kita berkumpul di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita serta bimbingannya kepada kita di tahun yang baru ini. Ya, mungkin kita sedikit muhasabah, karena pada hakikatnya hari ini kita bertambah hari, berganti pekan, berganti tahun. Pada hakikatnya kita semuanya sedang mendekati kematian, betul? Rada-rada serem gitu ya. Kayaknya kalau disebut kematian kayaknya agak-agak berat gitu ya. Padahal memang pada hakikatnya ketika diri kita semakin bertambah hari, bertambah pekan, berganti tahun, ini adalah kita jatah hidup di dunia semakin berkurang. Maka yang perlu kita luruskan, yang perlu kita maksimalkan, bahwa ketika diri ini semakin bertambahnya hari, mudah-mudahan amaliyah kita pun semakin bertambah, dan mungkin diri kita mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimahumullah, sedikit muhasabah. Mungkin pada tahun baru ini ya, pasti banyak caption-caption yang mengatakan mudah-mudahan tahun baru ini lebih baik lagi, mudah-mudahan rezekinya semakin berlimpah lagi, mudah-mudahan. Banyak sekali harapannya, betul? Pasti itu banyak sekali harapan-harapan yang kita tuangkan ya. Maka dari itu kita pun mudah-mudahan dengan adanya majelis ini di tempat yang mulia ini, Bil Barkah, Ketua DKM dan para pengurus serta Ketua Majelis Taklim yang sudah mengizinkan kita hadir di tempat ini, mudah-mudahan ini adalah menjadi saksi kepada Allah bahwa di tahun baru ini kita senantiasa niatkan untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan, untuk terus mendapatkan, menggapai ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sedikit pantun, boleh? Boleh. Berbondong-bondong beli ubi bakar. Untuk ubi bakar ini untuk dinikmati. Cakep nggak Bu? Ada juga yang beliin tomat untuk Idul Adha. Jauh banget ya. Ya, berbondong-bondong orang ke Masjid Al-Jabar untuk selfie. Namun insya Allah para hadirin datang ke Al-Muhajirin ini untuk sholat dan majelis duha, insya Allah. Kalau tradisi Melayu, ada orang yang membawakan pantun, maka harus dibalas dengan pantun, boleh? Ke laut mancing kerapu, deburan ombak penanda alam sedang zikrullah. Betapa banyak rahmat dan ridho Allah, mari kita raih dengan hati yang tawadhu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Oh, kok setengahnya aminnya nih? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa harus diawali dengan tawadhu? Karena memang
inilah bab yang dikupas oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang nomor 11, bahwa beliau senantiasa mengingatkan pada kita sekalian, terutama kepada murid-muridnya dan setiap orang yang mengaku berguru kepada beliau, maka harus senantiasa bersikap tawadhu. Tawadhu di dalam bersikap, tawadhu di dalam berucap, tawadhu dalam setiap lampah dan langkah. Maka terutama tawadhu dalam dua hal. Apa itu? Tawadhu dalam mencari ilmu dan tawadhu dalam melaksanakan ibadah. Ada berapa katanya Bapak? 2. Ada berapa Ibu? Ada? Oh, siapa? Ada berapa ini? Ada berapa katanya? 2. Ada 2. Pertama, tawadhu mencari ilmu. Yang kedua, tawadhu di dalam beribadah. Apakah semuanya sudah tawadhu? Tawadhu belum? Masa? Saya mah udah Ibu. Tawadhu tarak mawadduit. Sudah belum tawadhu? Ini mah bukan dalam bahasa Sunda ya. Tawadhu dalam bahasa Arab. Bahwa tawadhu ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a, siapa orang yang bersikap tawadhu, rafa'ahullah, maka akan Allah tinggikan derajatnya. Tapi sebaliknya, wa man takabbara, barang siapa yang bersikap tawadhu, bersikap superior, menganggap diri lebih hebat daripada yang lain, wada'ahullah, maka Allah akan menjatuhkan dia ke derajat yang serendah-rendahnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka selamanya Ibu Bapak hadirin jamaah sekalian, kita harus bersikap tawadhu. Apa itu katanya tawadhu? Bukan. Bukan tawadhu. Tawadhu itu sikap rendah hati terhadap sesama, dan sikap rendah hati dan sikap rendah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya tawadhu? Sikap rendah hati terhadap sesama dan sikap rendah hati plus rendah diri terhadap Allah. Terhadap sesama boleh nggak rendah diri? Tidak boleh. Kenapa? Rendah diri itu minder wardah, bahasa Belandanya ya. Saya ingat dari bapak-bapak saya tuh, ulah minder wardah katanya. Apa itu wardah teh Bapak? Oh, minder bahasa nanti ya. Nah, terhadap orang lain tampakkan kegagahan, terhadap orang lain tampakkan bahwa kita bisa, dan terhadap orang lain jangan pernah menunjukkan diri kita lemah. Setuju? Tapi di hadapan Allah, apalagi saat-saat orang terlelap tidur, kita beranjak bangun dari tidur, mengambil air wudhu, menggelar sejadah, memutarkan tasbih, mengkosongkan kalbu kita hanya untuk Allah, untuk ridho dan rahmatnya Allah. Allahu Akbar, maha besar Allah, sedangkan diri kita kecil di hadapan Allah. Apa yang kita miliki? Diri ini milik Allah, nyawa ini milik Allah, penghidupan ini milik Allah, segala-galanya milik Allah. Kita mah hanya numpang lewat. Kalau habis masa kontrak, goodbye innalillah gitu ya. Maka sebelum innalillah terjadi pada diri kita, persiapkan hati dengan hati yang tawadhu. Penuturan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, idfan wujudaka fil ardil khumul, benamkan dirimu ke dalam tanah yang khumul. Apa itu tanah khumul? Tanah yang tidak diperhitungkan, tanah yang tidak subur, tanah yang tidak gembur. Maka benamkan diri kita sedalam-dalamnya. Fama nabata mimma lam yudfan, karena
bibit yang tumbuh dari bibit yang tidak ditanam secara sempurna, la yatimmu nitajahu, tidak akan sempurna pertumbuhannya. Subhanallah, ibu hadirin jamaah sekalian, coba kita tafakur dalam penanaman biji ya, bahwa petani ketika menanam biji-bijian digeletakkan begitu saja apa dipendam dalam tanah? Pendam dalam tanah. Mau bibit kacang, mau bibit sayuran, mau bibit buah-buahan, semuanya ditanam dalam tanah. Kenapa? Fama nabata mimma lam yudfat la yatimmu nitajuhu, bahwa tumbuhan yang tidak tumbuh dari bibit yang ditanam secara terpendam tidak akan sempurna dalam pertumbuhannya. Apalagi kalau kita menalaah dan mentafakuri petani yang menanam buah kurma, pohon kurma. Bagaimana cara petani menanam buah kurma? Subhanallah, ditanam dalam-dalam. Kemudian bukan hanya itu saja, tapi di atasnya ditindih dengan batu. Batu ada 3 umpak. Kenapa? Biar ketika bibit itu mulai tumbuh, di atasnya ada penghalang, ada beban. Maka kalau tidak tumbuh ke atas, maka tumbuhnya kemana? Ke bawah, dalam artian akar. Ketika sudah beberapa bulan, karena ditahan di atasnya, kemudian dia merambat, menubuhkan dulu akarnya. Setelah kuat, baru dia mulai menopang bagian bawahnya dan mulai menyundul atasnya, sehingga ketika sudah jadi pohon kurma, dia tidak akan goyah ketika diterpa angin, dia tidak akan goncang ketika diterpa hujan, pun tidak akan runtuh ketika ada badai dan gempa, karena sudah ditopang dengan akar yang kuat. Maka di dalam hikmah ini ada 2 pengertian ibu. Pertama, ketika sedang mencari ilmu, bahwa ketika sedang mencari ilmu, gunakan prinsip zero. Zero itu apa? Kosong. Kosong dalam artian apa? Mengosongkan diri dari segala sesuatu selain apa yang dibahas di majelis tersebut. Mohon maaf, ini gelas berisi air tidak? Kalau seandainya gelas berisi air dengan gelas yang kosong diisi dengan air mineral, mana yang lebih banyak menyerap air mineralnya? Gelas yang kosong. Kenapa? Karena dia menzerokan hatinya, mengosongkan dirinya, dan menghindari perdebatan kosong dengan gurunya. Sedangkan ini, mohon maaf, merasa diri sudah penuh dengan air, merasa diri sudah bening dengan air, maka manfaatnya akan sedikit air yang tertampung oleh gelas yang sudah berisi air. Betul? Maka begitu pula ketika kita berhadapan dengan para pecinta ilmu, apatah lagi dengan para pembimbing ilmu. Dan ini pernah dicontohkan oleh 2 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang betapa agung dua-duanya, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud dengan sahabat Ibnu Abbas. Ibnu ini menandakan bahwa beliau bernama Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud itu adalah ulama di kalangan para sahabat, dan Abdullah bin Abbas itu adalah ulama di kalangan para sahabat plus satu zuriyah dengan Rasul, yakni sepupuan. Nah, ini sikap tawadhu dari 2 orang sahabat ini betapa sangat istimewa dan menjadi inspirasi bagi kita. Ketika keduanya bertemu dan dua-duanya menaiki kuda, kalau dulu mah belum ada Mercedes Benz gitu ya, yang ada kuda band ya. Ketika bertemu keduanya, subhanallah, buru-buru sahabat
Ibnu Mas'ud turun dari kudanya dan menuntun kudanya Ibnu Mas'ud. Kemudian setelah merasa kikuk, akhirnya turun dua-duanya. Berkatalah Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau turun dari kuda engkau dan engkau tuntun kudaku?" Maka Ibnu Abbas menyatakan, "Beginilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada ahli ilmu." Lalu Ibnu Mas'ud langsung mencium tangannya Ibnu Abbas. Kenapa wahai Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, "Beginilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan menghormati zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Jadi betapa indah kalau hidup dihiasi dengan tawadhu terhadap orang, tapi tidak rendah diri terhadap seseorang. Karena rendah diri dan rendah hati itu hanya dikhususkan untuk Allah